Ini bukan masalah parenting, namun isi kitab Hosea pasal 4-10 yang hari ini kita akan renungkan memberikan sebuah gambaran bagaimana hati Tuhan ketika melihat anak-anak yang dikasihinya mengalami kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Temanya dilema antara memeluk atau memukul. Bayangkan kalau Anda seorang ayah atau seorang ibu, Anda memiliki anak yang Anda kasihi, namun ketika anak ini bergaul dengan temannya, ketika kecil dia salah bergaul. Dan karena dia salah bergaul menjadi orang yang tidak bisa diatur, selalu bawa mau sendiri, suka melawan. Dia tidak menghormati akan orang tuanya, dia mengejek, merendahkan akan orang tuanya. Bahkan dia melakukan hal-hal yang melawan akan orang tuanya, membuat orang tuanya menjadi sulit sekali untuk mengajar dia. Sementara orang tuanya masih terus mengasihi, memberikan makanan, membesarkan, memberikan pakaian, memberikan sekolah. Namun anak ini bertumbuh semakin lama semakin menjauh dari orang tuanya dan lebih banyak mengikuti kata-kata temannya. Anda sudah melakukan berbagai upaya, sudah memukul ya sampai tidak ada lagi tempat untuk yang belum dipukul. Ya, kalau dia sudah mengalami sakit, dia kelihatan memberikan sebuah pertobatan atau dia memberikan sebuah respon jera, namun ternyata jeranya hanyalah palsu belaka. Sebentar kelihatannya jera, bertobat. Namun begitu semua menjadi baik, hukuman sudah dicabut, dia kembali lagi melakukan kejahatan dan kesalahan. Apa yang Anda rasakan memiliki anak semacam itu? Kalau Anda mengingat ketika dia masih kecil, muncullah rasa sayang yang membuat Anda tidak tega untuk mendisiplin dia. Rasa kasih sayang yang demikian besar yang membuat Anda ingin memeluknya. Namun, Anda juga tahu kalau anak Anda sekarang tidak dipukul atau tidak dididik, maka hari mendatangnya dia akan mengalami kehidupan yang jauh lebih buruk lagi. Itulah dilema antara memeluk atau memukul. Hosea pasal 4-5 memberikan tuduhan atas Israel. Israel itu salah. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Tuhan yang telah mengasihi akan Israel. Mereka hanya tahu mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah susul menyusul. Maka Tuhan berkata, negeri semacam ini akan berkabung, seluruh penduduknya akan merana mendapatkan penghukuman Tuhan. Kemudian Tuhan menuduh akan para imam. Para imam tak mengajar dengan benar, sehingga umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Tuhan. Para imam menghinakan jabatan rohani demi mendapatkan uang dari dosa, berkompromi dengan dosa umat. Hukuman Tuhan pasti akan menimpa mereka, yakni para imam yang tidak mengajar dengan benar ini. Terjadi pelacuran secara rohani. Roh perzinahan telah menyesatkan Israel. Mereka berzina dengan meninggalkan Tuhan dan melayani para berhala. Anggur dan berahi telah membuat mereka kehilangan akal sehat. Umat yang tidak berpengertian ini akan runtuh dan hancur. Anda ingat kisah Hosea? Hosea diminta untuk menikahi seorang pelacur, menjadi gambaran Israel yang sudah berkali-kali diberikan kasih sayang, namun tidak berubah dari dosa-dosanya, karena mereka menuruti akan keinginan sendiri, kemewahan duniawi, dan godaan yang diberikan oleh dosa. Hosea juga memperingatkan Yehuda, kerajaan Israel Selatan. Jangan ikuti kelakuan Israel Utara ini. Jangan pergi ikut-ikutan menyembah berhala-berhala yang ada di Betel dan tempat penyembahan berhala mereka. Israel sudah tidak bisa dididik. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran. Mereka akan mendapatkan upahnya. Setelah tuduhan ini kemudian Hosea memberikan sebuah gambaran tentang sangkakala ditiup. Peringatan bahwa penghukuman Tuhan akan dilaksanakan atas para imam, atas rakyatnya, dan atas para pemimpin dan raja di Israel. Tuhan tak lagi dapat mereka temui. Tuhan marah dan memalingkan muka. Bangsa Israel meminta ampun pun sudah tidak bisa. Yehuda juga mengalami tuduhan karena curang atas batas tanahnya, dan Israel dikatakan ketika mengalami kesulitan dia akan meminta pertolongan dari bangsa-bangsa yang besar seperti Asyur untuk membelanya.
namun akan sia-sia karena Tuhanlah yang telah mengacungkan tangan untuk menghukum Israel. Nah, sementara Tuhan ingin menghukum Israel, pasal 6 sampai pasal yang ke-8, setting kisahnya berubah. Pasal 6 dikatakan ayat yang pertama sampai yang ketiga, Tuhan akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di dalamnya. Ini adalah sebuah seruan untuk bertobat. Tuhan ingin berkata, sudahlah, kamu bertobat saja dari segala macam dosamu. Dan Tuhan akan membangkitkan kamu untuk menjadi kerajaan yang dikasihi Tuhan lagi. Namun, pasal 6 ayat yang ke-4 sampai 11, Israel pun juga Yehuda ternyata cuma memberikan janji pertobatan yang palsu. Mereka gampang berkata bertobat ketika mereka sudah dihukum, sudah dipukul, sudah ditindas, belum dibinasakan, namun dipukul untuk dididik. Namun setelah mereka baik keadaannya, segera melupakan Tuhan. Ya, kalau Tuhan nanti marah, mereka mencoba untuk melembutkan hati Tuhan dengan berbagai macam korban bakaran. Tuhan berkata, saya tidak suka korban sembelihan kamu, karena saya lebih suka hatimu datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan yang benar, dan melakukan kesetiaan dalam kasih kepada Tuhan. Hatinya mengasihi Tuhan lebih penting dari sekedar korban atau ritual ibadah belaka. Seperti Adam, umat Israel telah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Tuhan telah berjanji sebagai Tuhan dan mereka sebagai umat. Namun sang umat ini ternyata tidak mau untuk menyerahkan hidup kepada pengaturan Tuhan. Bahkan dikatakan mereka bersepakat dengan para imam untuk melakukan dosa-dosa. Imam pun dibayar untuk boleh mengesahkan akan segala dosa kesalahan mereka. Dan di sini kemudian Tuhan mengalami sebuah dilema dalam tanda kutip. Tuhan ingin memulihkan mereka karena Tuhan tidak tega kalau mereka mengalami penghukuman yang berat. Dikatakan setiap kali Tuhan ingin memulihkan Israel, setiap kali hatinya muncul belas kasihan atas Israel, namun kali itu dosa Israel juga muncul di dalam benaknya. Ya, Tuhan muncul akan mengingat akan semua dosa-dosa Israel yang telah diperbuatnya. Ya, Israel seolah-olah melakukan dosa dengan gampang saja, padahal Tuhan sudah mencatat semua dosa-dosa ini. Dosanya adalah dosa kejahatan, ya penipuan, perampokan, menjilat penguasa dan raja, pesta dan kemabukan, percabulan dan sebagainya. Mereka terus membesarkan api murka Tuhan, hati mereka terus berkobar dengan nafsu duniawi. Maka api yang muncul dari nafsu inilah yang sebenarnya akan menghanguskan mereka sendiri. Konsekuensi logis namanya. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka justru mencari manusia mengandalkan akan Asyur. Mereka mengandalkan diri kalau mereka merasa kuat, tapi ketika terdesak, mereka cari pertolongan orang lain atau bangsa lain. Mereka tidak pernah datang kepada Tuhan seperti merpati tolol, kata Tuhan. Ya, Tuhan ingin menebus mereka, tapi mereka cuma mendustai Tuhan, seolah berkata jerah, seolah berkata kapok, tapi ternyata melakukan dosanya sama lagi setelah mereka dipulihkan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah gambaran seorang orang tua yang bingung, kehabisan akal ya terhadap anaknya ini. Ya, kalau anaknya kuat, wah dia sok gagah, sok jagoan. Ketika mulai kesulitan, bukannya datang kepada orang tuanya untuk meminta pertolongan, tapi justru datang kepada teman-temannya yang sama-sama berdosa ini untuk meminta pertolongan. Maka Tuhan hatinya demikian terluka dan sedih. Dan mereka bukan hanya datang kepada teman-teman mereka, yakni bangsa Asyur, bangsa Mesir, dan seterusnya. Bahkan mereka menyembah pada para Baal. Mereka bahkan rela mengorbankan diri, menoreh-noreh akan tubuhnya sampai keluar darah demi para Baal ini. Ya, padahal sebenarnya Tuhanlah yang sudah berkorban buat mereka dengan membela mereka sejak dari masa Israel masih belum menjadi kerajaan sampai menjadi besar. Namun mengapakah mereka justru melayani akan para Baal, bukan melayani akan Tuhan? Ya, malah mereka lebih setia kepada dunia dan dosa daripada setia kepada orang tuanya sebagai seorang anak yang sudah memberontak kepada orang tuanya. Maka sangkakala Tuhan ditiup kembali sebagai sebuah bentuk ketetapan. Tuhan telah membulatkan hati atas dilema mau memukul atau memeluk ini. Dan keputusan Tuhan adalah
Karena engkau telah melanggar perjanjian dengan Tuhan, maka mereka menabur angin, mereka akan menuai puting beliung. Tuhan telah menetapkan hati bangsa Israel sudah tidak lagi bisa untuk dimanja. Mereka harus mengenal akan konsekuensi dari segala kesalahan dan dosa mereka. Inilah dosa-dosa Israel. Pasal 9. Israel memandang rendah Tuhan. Israel bersukacita saja ketika meninggalkan Tuhan, menganggap hidup tetap akan berjalan sebagaimana biasanya. Mereka hanya melakukan ritual ibadah dan korban yang dipakai atau diharapkan bisa melembutkan akan hati Tuhan, melembutkan akan hukuman Tuhan. Israel telah melakukan dosa. Mereka telah mengejek dan mencelakai para nabi Tuhan. Mereka berbakti pada para berhala. Israel bahkan telah membunuh anak-anaknya sendiri bagi berhala ini. Tadi mereka menoreh-noreh tubuh bagi berhala. Maka sekarang mereka bahkan mengorbankan anaknya demi berhala. Maka Tuhan tak akan memberkati keturunan mereka lagi. Allah akan membuang mereka sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Pasal ke-10, Israel juga memandang rendah hukum Tuhan. Israel ini makin diberkati, makin meninggalkan Tuhan. Mereka tak mau diatur raja karena diatur Tuhan pun mereka tidak mau. Akibatnya hukum menjadi lemah. Berhala sesembahan Israel akan dipermalukan Tuhan. Dosa Israel akan yang berlipat-lipat ini akan menjadi hajaran Tuhan untuk menghajar mereka melalui berbagai bangsa. Dulu Israel dikatakan Tuhan seperti anak lembu yang penurut. Namun karena mereka suka memberontak, mau nggak mau harus dipaksa, diatur dengan paksa. Maka seruan para nabi telah menyerukan pertobatan supaya bangsa Israel menabur keadilan dan kasih setia, membuka hati yang baru untuk mencari Tuhan. Namun Israel telah mengabaikannya, bahkan mereka membajak kefasikan dan kecurangan. Terhadap dosa-dosa ini, memandang rendah Tuhan dan memandang rendah hukum-hukum Tuhan. Maka Tuhan membulatkan hati untuk mendisiplin akan umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kisah ini belum selesai. Masih ada 4 pasal lagi yang menjelaskan bagaimana akhir daripada keputusan Tuhan atas umat Israel. Namun kita mulai menyadari bagaimana hati Tuhan terhadap umat yang dulu masih belum besar, ya masih ada ditindas menjadi budak di Mesir waktu itu. Ya dipimpin sampai bisa masuk ke Kanaan, membangun kerajaan yang indah, diberkati dan menjadi jaya. Namun ternyata mereka justru meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan waktunya untuk memberikan hukuman kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, poin utama daripada kisah ini sebenarnya bukan tentang hukuman Tuhan. Poin utama daripada kisah ini sebenarnya tentang kasih Tuhan. Betapapun Tuhan ingin menghukum, namun di dalam hatinya bergejolak keinginan untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk menyayangi. Kira-kira kalau Tuhan melihat Anda hari ini, apakah Tuhan memiliki dilema yang sama? Ingin sentil Anda karena kesalahan, namun sebenarnya Tuhan lebih suka untuk memberkati Anda. Mari Bapak Ibu, kita semakin setia kepada Tuhan, supaya kasih Tuhan bisa dilimpahkan dengan leluasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Lebih daripada amarah dan kekesalan hatimu Tuhan, kami tahu hatimu yang lembut dan penuh dengan belas kasihan. Kasihanilah kami, umat-Mu Tuhan, yang seringkali kilaf dan lalai, tergoda dengan bujuk rayu dunia, tergoda dengan dosa dan keinginan daging kami, tergoda untuk meninggalkan Tuhan dan bersikap jumawa mengandalkan diri sendiri, tergoda untuk tidak setia kepada Engkau. Hari ini ya Tuhan, kalau Engkau telah kami dukakan, kami memohon ampun. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya belas kasihan-Mu akan diturunkan atas kami, membuat hati kami mengalami damai sejahtera. Hubungan kami dengan Engkau dipulihkan. Karena sungguh tidak beruntung orang yang berdosa, namun justru melarikan diri daripada Engkau. Namun berbahagia orang yang berdamai dengan Engkau. Karena Engkau Tuhan akan mengampuni, menerima kami kembali, dan membawa kami dalam
hidup anugerah yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.